Ramadan jika hanya ditilik dari makna etimologi, maka memiliki makna panas yang menyengat dan membakar, sehingga banyak orang memberi makna bahwa Ramadan adalah sebuah proses untuk menahan hawa nafsu diri agar mampu membakar dosa-dosa kita melalui amal soleh yang kita lakukan melalui puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Itulah kalau kita hanya sekedar menggali makna etimologis dari sebuah kata, sama halnya dengan bagaimana kita mampu memahami arti sesungguhnya dari ayat-ayat Al-Quran yang hanya sekedar digali dari makna etimologi semata, dengan beberapa syarat berikut. Memahami bahasa Arab baik ilmu nahwu, sorof, maupun balagoh. Mengetahui ilmu asbab an-nuzul. Mengetahui ilmu usul fikih. Mengetahui ilmu kiroah. Mengetahui ilmu tauhid. Mengetahui ilmu nasih, mansuh dan mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad. Dan mereka dengan sangat rigid menyatakan bahwa penafsiran hanya bisa dilakukan dengan dasar-dasar tersebut di atas. Dan jika tidak, maka hasil tafsirnya hanya akan sesat dan menyesatkan. Padahal kita hanya akan sampai pada makna fisik atau material semata dari sebuah ayat atau yang kita kenal dengan makna syariat semata. Sekali lagi jika penafsiran itu hanya dibatasi pada 7 syarat di atas, maka kita hanya akan sampai pada makna tertulis saja, bukan pada makna roso yang sejati dari rangkaian ayat dari kitab suci tersebut. Sementara makna yang paling sejati dari rangkaian ayat adalah makna pada level roso sejati atau level makrifat dan hakikat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai pada makna roso tersebut? Itulah yang kita sebut dengan Java Code, karena sejatinya seluruh bahasa yang dipakai oleh umat Adam berasal dari bahasa Jawa. Yang kerennya adalah ada kuncian yang tidak setiap orang mampu menembus level roso tersebut tanpa adanya kesucian batin. Karena akses pada ilmu sejati milik Allah adalah kesucian hati atau yang nenek moyang kita dahulu memegang prinsip sastro jendro hayuningrat pangeruatin diu. Jika hatimu masih materialistik dan kotor, masih menyesat-nyesatkan orang, masih mengkafir-kafirkan orang, masih memonopoli perspektif kebenaran, maka kita tidak akan sampai pada makna roso sejati tersebut. Seperti sosok orientalis Christian Snouk Hurgronje yang menjadi mualaf dan hafiz Quran serta menguasai dengan fasih bahasa Arab, namun keilmuannya justru digunakan untuk menghancurkan Nusantara, melalui advice yang dia berikan dan buah pikirannya dalam 1400 makalah, yang dia tulis untuk Aceh dan Nusantara. Jadi apa maksud dari Ramadan itu? Ceritanya harus dimulai dari negeri Babil yang dulu malaikat Harut dan Marut pernah turun ke bumi untuk menanggulangi pandemik maha dahsyat yang dulu terjadi di negeri Babil. Di manakah negeri Babil tersebut? Itulah negeri Bab, yaitu negeri satu-satunya yang memiliki pintu khusus menuju 7 langit. Itulah Jawa yang dulu Adam, Hawa turun melewati pintu langit tersebut. Nabi Muhammad Miraj juga melalui pintu ini. Turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran juga melalui pintu ini. Turunnya Mana dan Salwa juga melalui pintu ini. Hidangan langit untuk pengikut Nabi Isa juga turun dari pintu ini. Jadi pintu akses menuju langit itu hanya ada satu dan itu adanya hanya di Jawa. Cerita turunnya Adam, Hawa dan pasangannya dari surga itu disimbolkan dengan kisah Rama Sinta pada cerita Ramayana. Coba perhatikan ukiran Rama Sinta ini yang menunjukkan bahwa mereka tinggal di taman atau janah atau swarga loka. Merekalah Adam, Hawa yang akhirnya diturunkan ke bumi beserta tanah dan air surganya. Bulan di mana terjadi peristiwa turunnya Adam Hawa atau Rama Sinta ke bumi itulah disebut dengan bulan Ramadan, di mana pintu menuju 7 langit itu sedang terbuka. Pintu langit itu disimbolkan dengan pintu gebyok Rama Sinta, yang banyak dipasang di rumah-rumah tradisional kaum Jawa dan Bali. Di Jawalah, kalau kita memanggil bapak kita agar lebih memberikan tingkat hormat yang tinggi, maka kita memanggil dengan sebutan Romo atau Rama, sebagai simbol dari seorang bopo langit. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa negeri Babil itu adalah Babilonia, maka negeri Nabi Sulaiman adalah di Babilonia. Padahal Raja Sulaiman dan ayahnya Raja Daud adalah Wangsa Shailendra atau Raja Gunung, yang berada di negeri pintu langit atau negeri Bab, yang memiliki barisan pegunungan yang kita kenal dengan Ring of Fire.